semuanya, senang banget bisa ketemu lagi di video road trip keluarga Sebastian bagian keempat. Akan ada keseruan apa aja sih di video kali ini? Saksikan terus videonya sampai akhir ya. Hari ini adalah hari kedua keluarga Sebastian liburan di Bali. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1000 km selama 27 jam dan beristirahat di villa super nyaman seharian pas hari pertama sampai di Bali kemarin, akhirnya kita mulai mengunjungi tempat-tempat wisata hari ini. Nah, buat teman-teman yang belum lihat perjalanan road trip Bandung-Bali selama 27 jam itu kayak gimana, tonton aja videonya ya, ada di video road trip part 1 dan part 2. Terus kalau yang penasaran pengen lihat room tour villa yang super nyaman ini, ada di video bagian ketiga. Oke, lanjut ke kegiatan hari ini ya. Hari ini itu rencananya kita akan mengunjungi Pura Luhur Uluwatu. Jarak dari penginapan sampai ke Pura Luhur Uluwatu itu sekitar 30 km. Nah, kita kan baru keluar dari penginapan itu sekitar jam 12 lebih. Ini tuh soalnya tadi kita makan siang dulu. Udah gitu juga kegiatan kita banyak sih dari pagi. Dari bangun tidur itu udah mulai berenang anak-anak, udah gitu juga kita nyuci baju dan ngejemur juga, soalnya kan di villanya lengkap ya fasilitasnya, ada mesin cuci, ada jemuran. Udah gitu kita masak juga, masak buat sarapan sekaligus makan siang. Jadi tadi pagi kita sarapan dan makan siang itu semuanya kita masak di penginapan, nggak beli di luar gitu. Selesai kegiatan di penginapan, udah sholat zuhur juga, baru kita memutuskan untuk mulai perjalanan ke tempat wisata. Sengaja kita sholat dulu biar lebih nyantai aja di jalannya ya, nggak keburu-buru gitu. Buat pemilihan tempat wisatanya itu udah direncanakan dari sebelum berangkat. Jadi pas masih di Bandung, itu kita udah nyari-nyari tempat wisata. Kita nyari tahu dulu nih informasinya. Yang harus diperhatikan itu salah satunya adalah jarak. Jadi kita bisa mempertimbangkan waktu tempuhnya berapa, jarak tempuhnya berapa. Nah, udah gitu cari tahu dulu harga tiket masuknya berapa biar kita bisa masukin ke alokasi biaya. Kalau aku ini kan si tukang planning ya, jadi sebelum berangkat itu aku baca-baca dulu reviewnya, review di Google Maps kan suka ada tuh ya ulasannya. Nah, aku baca ulasan tentang tempat wisata yang mau aku kunjungi biar kebayang nanti di sana tuh harus gimana, apa aja yang dipersiapkan, seperti itu. Rencana tempat wisata selanjutnya setelah dari Pura Luhur Uluwatu ini, aku dan keluarga mau mengunjungi pantai. Jadi setiap harinya aku merencanakan untuk mengunjungi satu pantai. Selain pantai itu ada satu atau dua destinasi tempat wisata lainnya. Tapi yang wajib adalah setiap harinya aku mengunjungi pantai. Kenapa? Karena biar anak-anak itu bisa main pasir pantai setiap hari. Kan main pasir pantai itu bagus ya buat melatih sensorik dan motorik anak. Juga biar kita bisa lebih banyak mengunjungi pantai-pantai yang ada di Bali. Kan Pulau Dewata ini terkenal sama keindahan pantainya. Kayaknya sayang aja gitu kalau misalnya udah jauh-jauh ke sini tapi ngunjungin pantainya cuma sedikit. Aku ada satu tips nih yang menurut aku lumayan berguna buat ibu-ibu yang mau ngajak anak-anaknya liburan, yaitu harus nyiapin sunscreen atau sunblock. Kenapa? Karena meskipun liburannya nggak ke pantai, tapi kan sinar matahari ada di mana-mana ya bun. Buat melindungi kulit anak-anak kita supaya nggak terkena sinar matahari secara langsung, nanti kulitnya kebakar atau memerah, sebaiknya pakai sunscreen atau sunblock. Mau liburannya ke pantai atau ke tempat-tempat alam, wisata alam lainnya, lebih baik pakai sunscreen aja bun.
udah sampai di gerbang masuk Pura Luhur Uluwatu. Di sini kita ditanya berapa orang yang mau masuk dan sekalian bayar buat tiket juga parkir. Tiket masuknya itu 30.000 untuk dewasa dan anak-anak dari usia 6 sampai 12 tahun itu 20.000. Tapi di bawah usia 6 tahun masih gratis dan anak-anak aku masih di bawah 6 tahun kan, jadi semuanya gratis. Parkirannya luas banget dan karena aku datang ke sini bukan pada masa liburan, jadinya kosong, nggak banyak yang datang gitu loh wisatawannya. Jalan dari parkiran ke puranya itu nggak terlalu jauh dan jalannya juga bagus, suasananya adem banget karena banyak pohon, bisa ngelihat laut dari atas bangunan puranya. Ini tuh masih asri banget, kayak hutan sih jatuhnya dan masih banyak monyet liar berkeliaran. Cuma jalannya banyak tangga, jadi kayak naik turun tangga gitu dan nggak rata. Buat yang bawa anak-anak kayak aku nih, bawa anak-anak dan bayi, aku sih saranin sebaiknya nggak usah pakai stroller, lebih baik pakai gendongan ya menurut aku, karena kalau pakai stroller itu jalannya jadi susah, kan banyak tangga. Terus nggak rata juga, harus diangkat-angkat gitu loh kalau pakai stroller. Kalau pakai gendongan kan lebih praktis ya, karena nempel di badan. Kitanya nggak usah ribet ngangkat-ngangkat strollernya gitu kalau misalnya jalannya tiba-tiba ada tangga atau ada tanjakan kudunan. Karena di sini masih banyak monyet liar, jadi kita harus lebih hati-hati buat bawa barang. Takutnya kalau misalnya kita menarik perhatian si monyet, nanti mereka malah nyamperin terus bawa barang kita, apalagi handphone tuh kalau misalnya mau foto-foto atau ngerekam, pegang handphonenya hati-hati, takutnya tiba-tiba disamperin monyet terus diambil. Nah di sini juga karena masih asri, aku sih ketemu sama biawak, tapi tenang aja biawaknya juga nggak akan nyerang, cuman lewat doang gitu, ikut lewat. Di sini fasilitasnya lumayan lengkap. Yang paling utama sih toilet ya, ada toiletnya di dekat pintu gerbang keluar. Enak sih karena bersih dan biliknya banyak, ada tisunya juga lengkap lumayan. Nah ini gendongan yang aku pakai buat bawa anakku, ayahnya sih yang gendong, cuman pakai gendongan yang kayak gini. Di tempat jualan oleh-olehnya pun harganya lumayan murah sih menurut aku. Ini mamah dan anakku beli topi, harganya masih worth it sih, nggak terlalu mahal lah buat di tempat wisata. Sekitar jam 3-an itu beres dari Uluwatu, lanjut perjalanan ke Pantai Melasti. Pemilihannya kenapa ke Pantai Melasti karena jaraknya lumayan dekat dari sini. Nah sengaja ke pantainya itu ngambil agak sore biar nggak terlalu panas di sana. Jarak dari Uluwatu ke Pantai Melasti sekitar 13 km. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 30 menit, akhirnya kita sampai di Melasti. Nah ini gerbang masuknya, ditanya dulu berapa orang yang mau masuk, sekalian bayar tiket. Untuk harga tiket masuknya itu 8.000 per orang untuk wisatawan lokal. Kalau anak-anak masih gratis, terus ditambah biaya parkir mobil 5.000 satu mobilnya. Jadi total biaya masuk ke sini itu 45.000. Jalanan menuju ke Pantai Melasti itu menurut aku udah bagus banget. Terus di sini tuh fasilitasnya juga lengkap. Ada tempat bilas yang terpisah sama toilet. Jadi khusus gitu loh tempat bilas, kalau misalnya kita habis main pasir pantai ada tempat bilasnya khusus. Udah gitu juga ada wastafelnya banyak di beberapa tempat. Tempat parkirnya juga luas, jadi bisa bebas milih. Meskipun banyak pengunjungnya tapi nggak kesulitan nyari tempat parkir. Bali tuh ya emang pantainya bagus-bagus banget sih. Bisa kelihatan kan dari sini udah mulai terlihat tuh pemandangan pantainya. Warna airnya tuh bener-bener jernih biru gitu. Terus pas kita nyampe nanti si pasir pantainya masih putih, pasir putih. Terus nggak banyak sampah berserakan juga.
pemandangannya tuh benar-benar memanjakan mata banget sih di sini. Selain pantai yang terbuka untuk umum, di Melasti ini tuh ada tempat untuk nonton tari kecak, tapi bayar lagi beda. Nah, tadi ada arah buat arah petunjuknya nih buat ke tempat dilaksanakannya tari kecak. Ada jadwalnya juga, tapi karena aku kesininya bawa anak-anak, takutnya mereka malah nggak nyaman kalau diajak nonton, jadi kita benar-benar cuman main di pantai doang pas di sini main pasir. Karena pasirnya bersih banget, aku tuh nggak terlalu khawatir ya naruh anak-anak buat main pasir di sini, karena nggak ada sampah yang bisa mereka mainin terus tiba-tiba masuk ke mulut atau gimana gitu. Alhamdulillah anak-anak juga anteng, senang main pasir di sini. Dan ada beberapa tips nih yang mau aku kasih tahu buat teman-teman kalau misalnya mau main ke pantai sama anak-anak. Yang pertama adalah pastikan anak-anak udah pakai sunblock atau sunscreen sebelum sampai pantai. Karena kalau misalnya udah terlanjur sampai pantai, kan suhunya di pantai itu lumayan panas, agak gerah gitu. Takutnya mereka berkeringat. Terus kalau misalnya udah berkeringat si kulitnya, pas dipakein sunblock jadi lengket. Ketika main pasir, si pasirnya malah nempel-nempel kan ke kulitnya, jadi mereka malah ngerasa nggak nyaman. Sebaiknya pakainya itu ketika masih dalam mobil, pas masih ada AC, kan suhunya adem, mereka belum keringetan. Pakein sunblock, biarkan dulu sampai menyerap. Udah menyerap tuh udah nggak lengket di kulit mereka, baru deh diajak main ke pantai, diturunin di pasir supaya nggak ada pasir yang nempel-nempel, jadi kan mereka juga nyaman. Di sini juga tersedia kursi buat duduk-duduk santai gitu, kursi pantai. Nah, kalau misalnya mau duduk harus bayar sih. Tapi menurut aku harganya masih lumayan terjangkau ya buat di tempat wisata kayak gini. Ini tuh aku buat nyewa kursinya harganya 50.000, tapi dapat 2 kursi dan 1 meja yang bisa dipakai untuk nyimpen barang bawaan. Jadi masih lumayan terjangkau sih ya. Tapi ini tuh harganya bisa berubah sewaktu-waktu, karena kan aku datang ke sininya pas lagi bukan masa liburan. Memang agak sepi, nggak yang rame-rame banget gitu. Makanya mungkin harganya nggak terlalu tinggi. Kalau misalnya kesininya pas lagi masa liburan yang pengunjungnya banyak, mungkin harganya bisa lebih tinggi atau lebih murah. Itu gimana kebijakan yang menyewakan sih. Aku lanjut ke tips selanjutnya ya. Kan tadi baru tips pertama tuh yang buat liburan ke pantai bawa anak dan bayi. Sekarang adalah tips kedua. Yang kedua adalah bawa baju ganti. Bawa baju gantinya itu bukan cuman buat anak-anak, tapi orang tuanya juga. Kan yang turun di pasir bukan cuman anak-anak,
gitu. Jadi kalau misalnya si pasirnya nempel-nempel di baju terus masuk ke dalam mobil, takutnya di mobil jadi banyak pasir, nanti perjalanan kita kan malah jadi nggak nyaman. Makanya bawa baju ganti aja. Selesai main di pasir, ada toilet kan buat ganti baju, terus bisa bilas-bilas dulu badan yang kena pasir. Yang ketiga adalah bawa cemilan dan minum untuk anak-anak. Buat orang dewasanya juga kalau bisa sih bawa aja. Karena di tempat wisata itu takutnya susah nyari cemilan yang aman buat anak-anak. Maksudnya aman itu kan kalau anak-anak yang masih balita atau batita belum boleh konsumsi gula atau garam banyak-banyak. Kalau misalnya cemilan yang dijual di tempat wisata biasanya itu adalah makanan ringan yang mengandung banyak gula atau banyak garam. Jadi aku lebih baik bawa cemilan sendiri yang sudah aku siapkan dari penginapan. Aku dan keluarga main di Pantai Melasti itu sampai sekitar jam 6 sore. Sebelum azan maghrib, kami memutuskan untuk pulang ke arah penginapan. Udah lumayan lama juga main di sini, anak-anak udah kenyang sih main pasirnya. Udah saatnya buat istirahat. Selesai dari Pantai Melasti ini, aku dan keluarga mau langsung menuju ke penginapan. Kita sengaja nggak nyari makan di jalan untuk makan malamnya karena udah mempersiapkan mau masak di villa. Di penginapan, selain udah nyiapin makan malam di sana, masih lanjut lagi nih anak-anak dan kita semua main di penginapan, yaitu berenang karena kan ada private pool. Jadinya lebih nyaman buat berenang karena benar-benar yang berenang di situ ya keluarga kita doang gitu. Kan private poolnya di tengah-tengah villa yang kita sewa. Terus selesai berenang juga masih lanjut nonton. Di situ kan TV-nya ada banyak channelnya. Udah smart TV juga, jadi bisa nonton Netflix dan lain-lain. Hari ketiga keluarga Sebastian di Bali kira-kira bakal kemana ya? Saksikan terus di video road trip keluarga Sebastian bagian kelima, karena nanti di sana aku bakal nunjukin tempat-tempat wisata lainnya yang kita kunjungi. Dan buat teman-teman jangan bosan ya buat nontonin video road trip kita. Kalau misalnya ada yang mau ngasih saran kita harus ke mana lagi nih, boleh ya tulis di kolom komentar. Atau misalnya ada yang mau nanyain sesuatu, misalnya ada informasi yang belum aku sampaikan di video ini, boleh banget ketik aja di kolom komentar. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton videonya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.